Halo, video ini menyajikan 8 materi dasar terkait tabel Excel untuk memudahkan memahami tabel Excel secara singkat. Dimulai dari yang paling sederhana, yakni membedakan tabel dan bukan tabel, cara membuat tabel yang mudah, hingga cara mengubah tabel Excel menjadi rentang. Materi pertama, kita akan mengenali mana tabel dan mana bukan tabel. Agar format data mudah dikelola, diolah, dan dianalisis, maka kita jadikan dahulu format itu menjadi tabel. Untuk itu, kita perlu mengenali jika sudah ada data yang tersedia, apakah itu sudah dalam format tabel atau belum. Nah, kalau belum, berarti harus kita buat dahulu. Saya tunjukkan dua cara. Yang pertama, kita akan melihat pada baris menu ini, di sini. Adakah tulisan table design? Caranya, kita klik salah satu sel di dalam format. Kalau di sini muncul table design, berarti itu tabel. Kalau kita klik salah satu sel di sini di dalam format ini tidak muncul tulisan table design, maka itu berarti bukan tabel. Misalnya untuk yang ini, kita klik salah satu sel, data. Di sini tidak muncul. Kita klik yang ini, di sini juga tidak muncul. Kita klik yang ini, di sini juga tidak muncul. Berarti ini bukan tabel. Sekarang yang ini, kita klik ini, muncul tulisan. Kita klik nomor ini, muncul tulisan. Kemudian kita klik yang ini, muncul tulisan table design. Berarti ini tabel. Cara yang kedua, kita tambahkan data setelah baris terakhir. Misalnya di sini. Kalau kita tambahkan satu data pada sel manapun urut dengan ini di bawah format yang sudah tersedia, langsung ya, tidak di sini. Dan formatnya nanti mengikuti yang di atasnya, termasuk kalau ada bordernya, ya bordernya mengikuti, maka itu berarti tabel. Kalau tidak, berarti bukan tabel. Misalnya di sini kita klik. Kita berikan angka 7. Enter. Tidak ada perubahan apa-apa, berarti ini bukan tabel. Yang ini, kita tuliskan 7. Enter. Nah, formatnya mengikuti dan bordernya pun ini juga ikut. Berarti ini tabel. Materi kedua, membuat tabel Excel. Saya tunjukkan 3 cara. Cara 1, cara 2, dan cara 3. Kita mulai dari cara pertama. Kita akan menggunakan ini, menu insert ini. Caranya, aktifkan semua atau blok semua ini. Kemudian klik insert. Nah, yang ini klik table. Nah, di sini pastikan ini tercentang. Ini sudah ada centangnya. Klik OK. Nah, ini sudah berubah menjadi tabel. Kita klik di sini. Nah, table design ada. Kalau kita tidak menginginkan ini muncul, kita klik ini, table design. Nah, filter button, centangnya kita hilangkan. Kita klik. Nah, hilang. Cara kedua, kita akan menggunakan shortcut Ctrl dan T. Ini lebih cepat. Aktifkan semua, tekan Ctrl dan T bersama-sama. Atau tekan Ctrl, tahan, kemudian ketuk huruf T. Ya, ini sudah tercentang. Klik OK atau tekan Enter. Yang ini kita hilangkan, klik. Ya, sudah. Cara ketiga, kita akan menggunakan format as table. Aktifkan semua, kita blok. Ya, pada menu home ini, lihat ini, styles. Ini format as table. Klik. Nah, kita bisa pilih stylenya mana yang kita inginkan. Misalnya, kita pilih yang ini ya. Klik. Ini sudah tercentang, langsung tekan Enter atau klik OK. Enter. Ya, sudah. Kemudian yang ini kita hilangkan, klik ini. Ya, bedanya kalau kita gunakan format as table, ini kita bisa langsung memilih stylenya, gayanya, gaya tabelnya. Kalau ini style bawaan, ini juga style bawaan yang muncul langsung. Kalau yang di sini kita ingin mengubah stylenya, ya klik salah satu sel di dalamnya. Kemudian yang ini table design. Nah, ini pilih, ada banyak, ada light, ada medium, dan ada dark. Tinggal kita klik saja. Misalnya kita pilih yang ini ya. Ya. Materi ketiga, mengubah posisi tabel. Kita akan mengubah posisi tabel ini dari vertikal, ini vertikal menjadi horizontal. Kalau membuat horizontal ke vertikal, ya tinggal dibalik saja. Nah, kita berikan 2 contoh. Yang pertama, copy dan paste spesial, paste spesial. Caranya, blok semua. Kemudian tekan Ctrl C, kita copy ya. Kemudian kita taruh kursor di sini, klik kanan mouse. Ya, pilih paste spesial, paste spesial. Kalau di sini ada transpose, kita pilih. Tapi kalau tidak ada, kita bisa klik paste spesial. Klik. Nah, kita akan gunakan all using source theme. Jadi warnanya ini juga sama nanti. Klik. Kemudian yang ini transpose, klik. Oke. Nah,
Ya, ini dari N1, N2, N3 mulanya horizontal, ini menjadi vertikal. Kemudian Amanda, Benigno, Cheryl, Desta, dan Ervina mulanya vertikal menjadi horizontal. Angka-angka ini mengikuti. Ini kelemahannya kalau kita ubah salah satu angka di sini, yang ini tidak mengikuti, tidak otomatis berubah. Misalnya ini ya, N2 Benigno N2, ini kan 97, kita ganti 90, enter, ini tidak berubah. Kembali. Nah, agar kalau kita mengubah yang di sini juga berubah, maka kita gunakan cara kedua, menggunakan rumus transpose. Caranya kita taruh di sini, klik, dan tuliskan sama dengan transpose. Kurung buka, ini klik, aktifkan semua, enter, sudah langsung. Hanya warnanya tidak ya yang ditranspose, ini hanya isinya saja. Nah, kalau ini misalnya Benigno N2 kita ubah ini menjadi 85, perhatikan ini Benigno N2 tadinya 97 kan, ini akan saya enter, kemudian perhatikan yang ini, enter. Nah, berubah. Kalau ini Ervina N1 ini 84, kita ubah di sini 90, enter, ini menjadi 90. Ini ya, jadi kita tinggal pilih saja. Kalau suatu saat kita akan mengubah data yang di sini agar yang ini langsung berubah, maka kita gunakan transpose. Kalau tidak, ya cukup gunakan copy dan paste spesial. Materi keempat, menambah kolom atau baris. Ada kalanya kita perlu menambah kolom atau baris pada tabel yang sudah ada. Ini tabel atau bukan ya? Oh, tabel sudah. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama ini kita menambah kolom atau baris di luar tabel yang sudah ada. Kita akan menambahkan di sini misalnya ini kolom jumlah, tuliskan saja seperti ini, enter. Nah, yang ini langsung mengikuti. Kemudian yang di sini baris, setelah baris akhir 11 misalnya, enter. Nah, yang di sini mengikuti. Begitu ya untuk tabel yang sudah jadi, yang sudah benar-benar tabel. Kalau kita ingin menambahkan kolom setelah akhir kolom atau setelah akhir baris, cukup tambahkan saja, langsung tuliskan. Cara kedua, pada cara kedua ini kita akan menambahkan kolom atau baris di dalam tabel, tidak di luar. Misalnya kita akan menambahkan kolom di sini ya, di sebelah kirinya sebelum N3. Caranya, klik kanan mouse, kemudian insert, lihat double column to the left. Ini bisa double column to the right. Kalau di tengah-tengah nanti bisa to the left. Kita pilih to the left, klik. Ya, ini tambahannya N2 ini bisa kita ubah judulnya ini. Ya, itu yang kolom. Yang baris sekarang, misalnya kita akan menambahkan baris di atasnya. Setelah Desta sebelum Ervina nanti akan tambah satu baris lagi. Klik kanan mouse, insert table rows above, klik. Nah, ada tambahan. Nah, yang terakhir saya tambahkan, kita akan menambahkan total di sini. Ini kan belum ada totalnya, kita akan totalkan di sini. Caranya klik salah satu sel di dalam ini ya, misalnya di sini, dan klik kanan mouse. Nah, yang ini pilih pada tabel ini, total row, klik. Nah, ini sudah menjumlahkan dari sini ke sini. Ya, materi kelima, kita akan menggunakan rumus pada tabel. Kalau pada format rentang sel, kita menggunakan mengisikan rumus pada kolom. Pada kolom ini misalnya, kita harus ketikkan rumus di sini, kemudian kita tarik ke bawah atau double klik mouse kiri. Kalau kita tuliskan di sini, maka kita harus copy rumus yang sudah jadi, kemudian kita klik ini semuanya, tekan enter. Pada tabel, kita cukup tuliskan di salah satu sel di kolom yang kita inginkan. Misalnya di sini. Kita akan mencari jumlah ya, jumlah dari tiga nilai ini, nilai N1, N2, N3. Tuliskan sama dengan sum, kurung buka, klik ini. Hingga sini, enter. Nah, otomatis semuanya ikut, semuanya terisi. Ya, kemudian kalau kita ingin mengubah rumusnya, klik salah satu sel, misalnya ini. Yang ini saja kita ubah, misalnya average. Enter. Ini semuanya berubah. Nah, kalau kita ingin menambahkan total di sini, bisa klik salah satu sel juga, dan klik kanan mouse, table, total row, klik. Nah, ini. Nah, karena ini kosong, karena tadi mulainya sum, kemudian kita ubah average, maka kita klik di sini, kita pilih average. Iya. Jadi rata-rata seluruhnya ini 91,43. Kalau kita ganti sum, ya boleh saja. Ini sum, klik. Nah, 914, sum dari ini ya, dari rata-rata ini, kembali ke average. Ya, materi ke-6, kita akan mengambil sebagian data dari tabel ini dengan menggunakan filter. Kita akan menggunakan slicer. Caranya, klik salah satu sel di dalam tabel ini, kemudian klik table design, ya, pilih insert slicer, klik. Ini kita dekatkan ke sini saja.
Nah, kita mau pilih apa? Misalnya yang akan kita gunakan adalah nama, ini ya, klik. Kemudian jumlah yang ini, kita klik di sini. Oke, ya, kita bisa urutkan seperti ini, ya. Amanda, kita klik di sini. Amanda, jumlahnya 269, benar kan? Kemudian Ervina, klik 281, benar. Hamida 264. Ini tentunya akan memudahkan kalau kita melakukan presentasi apa yang kita inginkan. Jadi mengambil sebagian data, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya cukup ini tadi dari sini. Materi ketujuh, kita akan membuat diagram. Ada 2 contoh. Yang pertama, seluruh data akan kita buat diagram. Dan yang kedua nanti hanya sebagian data yang kita buat. Kalau seluruh data, kita bisa klik salah satu sel di dalam tabel ini, misalnya ini, dan klik insert. Nah, ini ada pilihan, bisa melalui ini, recommended chart, atau langsung pilih yang ini. Misalnya yang ini ya, klik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini 2 dimensi, kolom 2D, ini 3D. Kita pilih yang ini misalnya, klik. Nah, bentuknya seperti ini. Kita geser, ya, kita bisa tambahkan title di sini, judul. Nah, ini Amanda, Benigno, Cheryl, dan seterusnya. Ini adalah nilai, ini jumlah. Ini N1, N2, N3, kemudian jumlah. Contoh kedua, kita akan membuat diagram dari tabel ini, tetapi yang diambil hanya sebagian data, tidak seluruhnya. Caranya sama dengan cara yang pertama tadi, hanya saja nanti setelah jadi kita akan pilih data yang kita butuhkan. Klik salah satu sel di dalam tabel ini, misalnya ini. Kemudian klik insert, kemudian recommended chart, kita klik, kemudian kita pilih ini misalnya, klik OK. Kita atur dulu ya. Nah, kita ingin mengambil data yang mana? Ini pada chart design ini, pastikan ini diklik. Nah, lihat di sini, select data, pilih datanya, klik. Nah, ini namanya, kemudian ini angka-angkanya. Misalnya kita ingin membuat diagram dari nama ini dan nilai jumlah saja pada keterangan ini. Maka N1, N2, dan N3 kita hapus. Klik, klik, klik. Oke. Nah, ini langsung jadi hanya 1, ya ini jumlah ini. Siapa yang tertinggi? Ini, Irawan. Ini 286, ya. Materi terakhir, 8. Mengubah dari format tabel menjadi rentang sel. Ini tabel. Nah, ini. Kita akan kembalikan ke bentuk rentang sel biasa. Ada 2 cara. Cara yang pertama, klik salah satu sel. Ini, kemudian klik table design. Kemudian pada tools ini kita klik convert to range. Klik. Ya, muncul pertanyaan, do you want to convert the table to a normal range? Yes, kita klik. Oke, nah sekarang ini sudah menjadi rentang sel. Ini di sini tidak ada, kita klik di sini, ini juga tidak ada. Ini yang di sini juga tidak ada. Cara yang kedua, kita pastikan ini masih tabel. Klik. Nah, ya. Cara yang kedua untuk mengubah tabel menjadi rentang sel, kita klik salah satu sel di dalam tabel ini. Kebetulan ini ya, boleh. Dan klik kanan mouse, kemudian pada tabel ini pilih convert to range. Klik. Pertanyaannya sama, mau ubah menjadi rentang normal atau normal range? Yes, klik. Ya, ini sudah tidak ada. Klik di sini, tidak muncul. Demikian 8 materi terkait dengan tabel. Mulai dari mengenali tabel dan bukan tabel tadi, hingga mengubah tabel menjadi rentang sel. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda ingin pecahan dari materi ini, bisa tonton video singkatnya, video short. Terima kasih Anda telah menonton.